Ini Air Jordan 1. Salah satu sepatu yang dulunya gue benci banget, tapi sekarang gue suka banget. Dan kalau kata orang, kalau kalian tidak suka Air Jordan 1, atau kalian tidak memiliki Air Jordan 1 di koleksi kalian tidak layak untuk dipanggil sneakerhead. Untuk hari ini, kita akan nge-review salah satu Air Jordan 1 yang mahal banget dan tentunya juga rare. Jordan apakah itu? Langsung aja kita lihat. Dan selamat datang kembali di channel Yoshio. Oke guys, selamat datang kembali di channel Yoshiolo. Sorry banget, gue udah nggak upload video, udah lumayan lama karena gue abis balik dari Jepang. Dan kebetulan gue juga lumayan capek ya, dan gue nggak ada waktu buat ngedit di sana juga. Walaupun gue sebenarnya bawa laptop, jadi gue agak males ya mungkin ya, terlalu enjoy aja di sana sih. Dan tentunya untuk hari ini gue ingin nge-review suatu barang yang kebetulan sudah lama gue incer-incer. Dan tentunya barang ini juga rare banget sih, jujur aja, dan lumayan susah untuk dapetnya sih menurut gue sih. Nah, kalau kalian nggak tahu, gue tuh adalah penggemar Air Jordan 1 untuk sekarang. Dulu tuh gue benci banget sama Air Jordan 1. Bahkan Air Jordan 1 pertama gue itu Air Jordan Homage to Home. Bahkan itu dirilis baru 1 tahun yang lalu. Berarti kayak dari dulu tuh gue belum pernah beli Jordan 1 ya. Kalau misalnya Jordan yang lain mungkin gue pernah, tapi gue lupa yang mana. Tapi Jordan 1 gue nggak pernah beli buat gue pakai, nggak pernah. Selalu gue beli dari dulu tuh untuk resell, nggak pernah buat gue pakai. Tapi Air Jordan Homage to Home itu waktu itu adalah salah satu Air Jordan pertama yang gue beli untuk gue pakai. Tapi akhirnya gue jual lagi karena gue gak suka sama warnanya. Tapi yang jelas, untuk kali ini gue ingin nge-review salah satu Air Jordan yang kebetulan rare banget dan harganya tuh mahal banget. Bahkan ada versi Air Jordan ini yang kebetulan pernah kejual dengan harga 106 juta. Nah, Air Jordan Royal Blue ini nggak mahal. Ini kebetulan harganya sekitar 3,5 sampai 5 juta tergantung dengan siapa yang jual dan tergantung dengan kondisi juga sih. Tapi ada satu Jordan yang kebetulan mirip dengan Royal Blue ini, yang kebetulan gue tuh lebih suka color blocking. Color blocking itu adalah penempatan warnanya gitu ya. Dan itu adalah yang ada di sini. Ya, jadi yang ada di kotak ini adalah Air Jordan Fragment. Mari kita buka yuk, langsung. Ini gue paling suka di bagian ini nih. Kita lihat. Seksinya luar biasa lah. Nah, jadi Air Jordan Fragment ini sebenarnya sudah gue unboxing di video USSR Sale Haul, tapi gue pengen bikin video individual untuk Air Jordan ini karena ini menurut gue sih harus khusus banget sih, karena ini adalah salah satu sepatu yang udah gue incer dari lama banget. Ini adalah Air Jordan 1 Fragment. Damn, look at that. Nah, jadi ini adalah Air Jordan 1 Fragment. Nah, Air Jordan 1 Fragment ini adalah menurut gue penggabungan antara Air Jordan Royal dengan Black Toe. Jadi Black Toe digabungin dengan Royal. Jadi seperti itu. Oke, jadi apa sih yang bikin sepatu ini tuh mahal banget? Nah, kalau kalian lihat di bagian belakang, itu ada petir. Inilah yang membuat sepatu ini mahal banget. Nah, kalau kalian nggak tahu, sebenarnya tuh ada 2-3 versi dari sepatu ini. Yang pertama adalah yang dirilis version ini, yang kedua adalah yang Friends and Family version, yang ketiga adalah mismatch sample version. Nah, untuk yang ini harganya sekitar ya 2.000 sampai 3.000 dolar untuk deadstocknya. Dan ada satu lagi yang Friends and Family version, itu dia memiliki perbedaan di bagian petirnya. Ini yang general, ini yang rilisnya nih, rilis pairnya seperti ini. Terus ada yang Friends and Family. Jadi kita bisa lihat di situ petirnya itu memiliki buletan atau outline berwarna hitam. Nah, mau tahu itu harganya berapa? Itu sempat terjual dengan harga 7.500 dolar. Itu adalah 106 juta men. Itu gila banget sebenarnya sih. Dan kebetulan ada juga versi lainnya yang kebetulan hanya dimiliki oleh Hiroshi Fujiwara himself, namanya mismatch sample, dan itu kebetulan kayaknya sih nggak pernah dijual sih. Dan kalau misalnya itu jual, menurut gue sih itu bisa sampai ratusan juta gitu. Nah, jadi apa sih fragment design? Nah, fragment design tuh ini
nih, imprint ini yang kebetulan dibikin atau dipimpin oleh Hiroshi Fujiwara. Hiroshi Fujiwara sendiri itu adalah salah satu Japanese designer dan juga musician juga. Dan Hiroshi Fujiwara itu adalah salah satu mentor dari Nigo dan juga Jun Takahashi. Jadi kalau kalian nggak tahu Jun Takahashi atau Nigo adalah founder dari Babe, dan juga Jun Takahashi adalah founder dari Neighborhood. Dan kebetulan kedua dari mereka, Jun Takahashi dan Tomoaki Nagao atau Nigo, foundernya Babe dan foundernya Neighborhood, dulu membuka toko pertama mereka yaitu Nowhere. Dan kebetulan mentor mereka atau orang yang membantu mereka untuk membuka toko tersebut adalah Hiroshi Fujiwara. Nah, jadi kok bisa sih sampai semahal ini? Menurut gue sih itu adalah efek dari Hiroshi Fujiwara itu sendiri, dan tentunya makin tahun ke tahun karena ini tidak pernah dirilis lagi, harganya naik. Yang tadinya harganya cuma $1.000 menjadi 2.000 sampai 3.000. Bahkan kalau kalian lihat di Flight Club, sekarang harga untuk size ini itu harganya sekitar $3.500. Sekitar 50 juta untuk satu sepatu ini. Untuk di StockX itu sekitar 30 jutaan dead stock. Dan juga kalau misalnya kalian nyari used-nya yang masih bekas gitu, yang udah bekas, itu harganya itu mencapai 15 sampai 20 juta tergantung dengan kondisi. Itu gila banget, jujur aja. Tapi kalau kalian nanya kenapa gue suka banget sama sepatu ini, karena pertama desainnya nah, kalau misalnya kalian nanya kenapa gue suka sama sepatu ini, simple, karena color blockingnya yang sangat pas kalau menurut gue. Tentunya kalau misalkan ada biru di sini menurut gue kurang pas. Ini udah paling mantep lah kalau menurut gue sih. Birunya di belakang sini, warna hitam di bagian black toe di bagian depannya, dan warna putih-putih ini menurut gue sih pas banget. Dan ini menurut gue sih salah satu Jordan terganteng. Tentunya dengan adanya petir dari fragment design yang menambah esensi dari Rare Air Jordan 1. Menurut gue sih kayak gitu. Dan tentunya ini sebenarnya bukan size gue. Ini adalah size 44. Jadi ini sebenarnya tuh tadinya tuh punya Swain, temen gue. Dan kebetulan gue beli dari Lucky Cat. Jadi Swain jual ke Miguel adalah owner Lucky Cat, dan gue beli dari Miguel dengan harga waktu itu kalau nggak salah 20 juta di USSR sale kemarin. Jadi gue dapetin harga yang lumayan bagus kalau menurut gue, karena ini kondisinya masih bagus banget dan terawat. Kalau kalian lihat ini kenapa kayak gini, bang, ini gara-gara di dalamnya ada shoe tree-nya, dan juga ada semacam shoe parfum atau shoe biar kayak lebih wangi gitu ya. Dalamnya ada shoe tree-nya. Jadi Swain bener-bener ngerawat banget sepatu ini. Jadi ada shoe tree-nya di bagian dalamnya. Ya, jadi ini ada shoe tree-nya, makanya bentuknya seperti itu. Tapi ini bener-bener menjaga banget sih kalau menurut gue sih. Tapi yang jelas ini bener-bener salah satu Jordan terganteng kalau menurut gue sih. Dan dari desainnya aja ini udah mantep banget. Dari petirnya juga bener-bener appealing banget. Dan kalau kalian nanya apakah Hiroshi Fujiwara akan ngerilis ini lagi, menurut gue sih nggak bakal. Tapi kemungkinan besar mereka akan berkolaborasi lagi, Hiroshi sama Nike gitu ya. Dan tentunya katanya sih pernah ada rumor bahwa akan ada versi black toe, jadi yang warna merah gitu. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi ya, ini sedikit showcasing terhadap Air Jordan 1 Fragment ini. Tentunya salah satu Air Jordan 1 terganteng yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Dan gue bener-bener lucky banget untuk dapetin ini sih, menurut gue sih. Beruntung banget sih gue bisa dapetin ini. Karena ini bener-bener agak susah untuk dapetin di harga yang bagus. Dan tentunya gue bisa bilang kalau gue dapetin di harga yang bagus. Dan kalau misalnya gue ada niat untuk resell, minimal gue bisa dapetin untung beberapa juta dari harga yang gue beli pada saat awal gue beli di Lucky Cat. Jadi seperti itu. Oke, untuk ngetutupin videonya, gue mau kasih lihat kalian outfitnya kayak gimana. Let's go!